Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seperti yang sudah saya informasikan tadi sebelum jeda bahwa juga bergabung dalam diskusi ini Bang Didi Irawadi dari fraksi Demokrat dan juga Bang Amin Aka dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bang Didi, Bang Amin. Baik. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, tapi sebelum nanti kita akan berbicara dengan para wakil rakyat ini kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Bang Said Iqbal selaku Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Said. Baik, Bang Said, tadi siang kabarnya dipanggil oleh Presiden Jokowi juga terkait dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin bisa diberikan informasi kepada kita semua apa yang diperbincangkan dengan Pak Presiden, Bang Said? Prinsipnya proses pertimbangan lah. Nanti akan ada tindak lanjut bahwa Bung Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI akan dipanggil kembali. Kami menyampaikan 10 alasan yang melatar belakangi mengapa buruh menolak Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI melalui Panja Balek. Memang follow up-nya nanti akan di follow up oleh Bung Andi Gani. Demikian, Pak. Baik, tapi Bang Said, ini kemudian sudah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini termasuk juga mengenai klaster ketenaga kerjaan. Tanggapan dari Bang Said sendiri? Yang pertama, DPR tanda petik lah ya. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Kami masuk di tim perumus, berusaha memberikan masukan-masukan kepada DPR, dan Panja Balek, setiap fraksi, pimpinan Panja Balek, bahkan wakil ketua DPR, merespon masukan-masukan kami. Bahkan dalam daftar inventarisir masalah 7 fraksi, kembali semuanya ke Undang-Undang Nomor 13 2003. Kami punya data otentik dokumennya. Dan 2 fraksi yang tidak kembali pada Undang-Undang Nomor 13 2003. Tapi apa daya, apa lacur, hanya dalam waktu 5 menit, harapan kaum buruh dihancurkan oleh DPR. Memang ada 1, 2, 3 orang anggota ya, anggota Panja Balek yang kritis. Tapi apa daya, kekuatan kan di fraksi. Fraksi telah tanda petik sekali lagi mengkhianati dan membohongi hak rakyat dalam memperjuangkan Omnibus Law, khususnya para buruh. Dan kalau pemerintah memang memaksa, kejar tayang sinetron. Bagaimana mungkin DPR dan pemerintah bisa menyetujui perdagangan tenaga kerja manusia, bukan trafficking ya, bukan perdagangan manusia, di mana melalui agen outsourcing itu boleh seumur hidup semua jenis pekerjaan. Nanti sekarang saja hasil penelitian Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI 2-3 tahun yang lalu bersama Fredrik Ebert Stiftung dari Jerman, itu ditemukan karyawan kontrak dan karyawan outsourcing itu 60-70% di 3 provinsi yang basis industri, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepri, Batam terutama. Bisa dipastikan dengan outsourcing seumur hidup, angka 80-90% akan tembus. Kalau begitu masa depan buruh bagaimana? Orang, negara tidak hadir melindungi kepentingan buruh. Orang selalu mempersoalkan buruh menentang Omnibus Law menghambat penciptaan lapangan kerja. Kita setuju. Yang kita nggak setuju, ketika memasuki pasar kerja, siapa yang melindungi? Di mana negara? Kalau begitu buat apa kita bernegara? Kalau orang bisa diperdagangkan tenaganya, si agen outsourcing kan cuma dapat fee aja. Dia nggak peduli dengan JKP itu yang pemanis-pemanis yang ditawarkan pemerintah. Dia tidak peduli dengan iuran jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Yang dia peduli fee. Dia dapat fee, udah cukup bagi dia. Nah kalau agen outsourcing kemudian karyawan ditaruh di satu perusahaan tertentu, dikontrak misal katakan 10 bulan, 2 bulan dipecat oleh karyawan pengguna, usernya dibalikan ke agen outsourcing, siapa yang bayar sisa kontrak 8 bulan itu? Di mana negara? Baik. Itu yang kita persoalkan. Baik, Bang Said. Baik, Bang Said, mungkin kita akan stop di situ dulu karena kita akan langsung minta tanggapan dari Bang Arteria Dahlan. Kita tadi sebenarnya di awal sudah bahas mengenai masalah upah, kita akan langsung bahas ke poin outsourcing yang menjadi sorotan dari Bang Said. Silakan Bang Teri memberikan tanggapan. Ya, kalau saya, Bang Said ini mitra diskusi, teman dialog, sekaligus guru saya karena Bang Said ini luar biasa bisa melihat dari berbagai perspektif dan spektrum yang berbeda.
Saya mudah-mudahan Bang Said bisa melihat bagaimana kami fraksi PDI Perjuangan sudah bekerja luar biasa. Saya juga yang menemui Bang Said pada pertemuan di DPR, sekaligus juga semua masukan-masukannya teman-teman, masukannya Bang Said itu tidak ada sedikit pun yang tidak kita masukkan. Kita masukkan full sebagaimana bagian daripada DIM resminya PDI Perjuangan Bang Said. Nah, tadi ada dikatakan sedikit, saya ingin klarifikasi mengenai PKWT, mengenai outsourcing. Itu kemarin Panja Balik sudah sepakat untuk dikembalikan kepada undang-undang existing tuh Bang Said. Nah, kemudian kami juga memahami betul Bang, ini kan bahasanya bahasa kita. Masa depan buruh, masa depan pekerja adalah masa depan bangsa Indonesia. Tentunya akan menjadi concern. Makanya kalau Bang Said lihat bagaimana kami memperjuangkan, itu tidak ada satupun ayat yang luput daripada komentarnya PDI Perjuangan, daripada masukan-masukannya PDI Perjuangan. Bahkan Bang, kalau dilihat, memang yang kita boleh katakan tidak sesuai atau sepaham itu kan pada saat kita yang diupah dan yang di pesangon. Tapi semuanya, kalau pesangon kembali ke 32 kemarin malah cuma satu diupah. Tapi semua yang diperjuangkan oleh buruh, oleh pekerja, oleh Bang Said yang disalurkan melalui fraksi kami PDI Perjuangan, insya Allah dan alhamdulillah kan tercover. Jadi tidak, dari 10 poin itu memang yang masih agak mengganjal itu di komponen upah dan di komponen pesangon. Baik. Tapi kami mendapatkan instruksi langsung daripada Ibu Ketua DPR, pembina fraksi kami juga, saatnya untuk melakukan pengawasan-pengawasan terkait dengan janji-janji yang pemerintah hadirkan terkait dengan paparan di depan Panja Balik pada saat pembahasan undang-undang. Jadi tenang Bang Said, kami akan menjadi tetap mitranya teman-teman pekerja dan buruh untuk mengawal ini semua. Baik, nanti kita akan minta tanggapan Bang Said mengenai hal ini. Tapi mungkin Bang Didi Irawadi ini bisa memberikan cerita apa yang terjadi juga tadi. Karena dari Demokrat juga walk out saat rapat ini berlangsung, Bang Didi. Jadi begini, tadi kami berjuang sampai detik-detik terakhir ya. Jadi pada saat akan diambil keputusan final oleh pimpinan dan dihadiri oleh pemerintah, kami masih berjuang untuk bisa dilakukan musyawarah dan mufakat ya. Prosedur itu dilakukan. Mengingat bahwa penolakan yang luar biasa terhadap undang-undang ini sangat dahsyat ya. Dari para pekerja, dari buruh dan dari berbagai pihak. Sehingga seharusnya ruang aspirasi itu dibuka seluas-luasnya. Sekalipun ini paripurna, justru disinilah diberikan ruang. Dan kami meminta melalui tadi Pak Beni Harman untuk mekanisme sebelum pengambilan keputusan dilakukan musyawarah mufakat, tetapi pimpinan tetap bertahan ingin mengetok palu. Ini kan jelas tidak fair, tidak adil di sini ya. Padahal jika musyawarah dan mufakat itu pun tidak berhasil, maka ada mekanisme terakhir melalui voting. Harus tetap diberikan ruang. Mengingat sampai hari ini kita melihat betapa kontroversinya undang-undang ini, ya, betapa kontroversi undang-undang ini, betapa banyak aspirasi yang masih ingin disampaikan berbagai pihak, ya, utamanya kaum buruh, kaum pekerja yang merasa sangat dirugikan oleh RUU ini. Begitu. Baik, Bang Didi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Kemudian juga nanti kita akan minta bagaimana tanggapan dari Bang Amin, karena PKS ini juga merupakan salah satu fraksi selain Demokrat yang menolak hadirnya ataupun disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami segera kembali.